Kita semakin dekat dengan laga perdana Timnas U22 Indonesia di SEA Games melawan Filipina, yang mana hari ini juga banyak kabar yang mengejutkan fans Timnas Indonesia. Mulai dari Jay Ijaz yang malam tadi dipantau langsung oleh AC Milan, dan rumor transfer pemain Timnas yang sedang viral. Semua rekap kabar tersebut akan kita ulas tuntas di sini. Jadi langsung saja, berikut adalah ulasannya. Kabar pertama, lakukan sesi latihan tertutup, fans Timnas kecewa. Indra Syafri dan Timnas U22 dituntut menang lawan Filipina. Ya, sudah hampir 1 minggu setelah skuad Timnas U22 tiba di Thailand. Sampai hari ini, kita semua tak bisa mendapatkan video sesi latihan Timnas U22 di Thailand. Apakah media Timnas Indonesia enggan berbagi momen latihan ke fans Timnas Indonesia? Karena hari ini, fans Timnas di media sosial bertanya-tanya, kenapa media Timnas Indonesia saat ini masih belum memberi informasi seputar persiapan Timnas U22? Mengingat laga Indonesia versus Filipina SEA Games sebentar lagi dimulai. Alhasil, tak sedikit fans Timnas yang mengkritik media resmi Timnas Indonesia karena minimnya informasi yang dibagikan ke media sosial. Jadi, para fans Timnas saat ini tidak tahu Coach Indra Syafri sudah memulai latihan apa belum. Fans Timnas membandingkan dengan Thailand, Vietnam, dan tim lainnya yang sangat terbuka saat latihan, media mana saja bebas merekam. Kenapa Indonesia harus tertutup? Ini mah jika kalah lawan Filipina, abis sih Coach Indra Syafri digoreng sama fans Timnas Indonesia. Ya, ini bisa saja terjadi ya teman-teman, dan semoga Timnas U22 SEA Games memang sudah melakukan sesi latihan di sana. Karena di media sosial, para fans sudah mulai bertanya-tanya kenapa akun Timnas Indonesia sampai saat ini belum memberi info persiapan Timnas U22. Ya, terlepas dari itu semua, Timnas U22 SEA Games seharusnya sudah melakukan persiapan karena Indra Syafri harus memilih pemain yang siap untuk menghadapi Filipina. Sosok Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Mauro Zailistra tetap jadi pemain andalan bagi skuad Indra Syafri. Ivar Jenner dan Rafael Struijk sangat percaya diri bisa membawa medali emas SEA Games tahun ini. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini Thailand dan Vietnam benar-benar menjadi semakin kuat. Filipina saat ini juga diisi banyak sekali pemain diaspora. Malaysia sore tadi berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 4-1 dan bahkan Timur Leste berhasil mengalahkan Singapura 3-1. Jadi benar apa kata Ivar dan Struijk, semua lawan di SEA Games memang tidak bisa diremehkan. Dengan skuad Indonesia yang sekarang, seharusnya Coach Indra Syafri mampu membuat Timnas U22 mencapai final. Jadi Coach Indra Syafri harus bisa mematangkan taktik dan strateginya untuk setidaknya lolos dari fase grup. Karena seperti yang kita tahu saat ini, hadirnya Ivar Jenner membuat taktik Indra Syafri berubah drastis. Yang biasanya mengandalkan sektor sayap saja, kali ini Indra Syafri lebih dominan membangun serangan 1-2 sentuhan dari sektor tengah. Semua itu karena ada sosok Ivar Jenner yang saat ini menjadi otak serangan bagi Timnas U22 untuk ajang SEA Games Pesta Olahraga Asia Tenggara. Di sisi lain, jelang hadapi Indonesia, pelatih Filipina sebut Indonesia lawan terkuat di SEA Games. Setelah berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 2-0, pelatih Filipina mengaku siap menghadapi Indonesia 8 Desember nanti. Pelatih Filipina yakin bisa bersaing ketat dengan Indonesia asuhan Indra Syafri. Pelatih Filipina mengaku sangat mewaspadai sosok Ivar Jenner yang dinilai jadi otak serangan bagi skuad Timnas U22 Indonesia. Ia mengaku siap membuat Ivar Jenner tak berkutik di lini tengah. Indonesia adalah lawan yang kami tunggu-tunggu. Indonesia punya banyak pemain yang bertakat. Kapten mereka Ivar Jenner adalah otak serangan bagi Indonesia. Saya sudah siapkan strategi agar lini tengah Indonesia tak bisa berkutik, dan saya sangat percaya diri bisa mengalahkan Indonesia. Kami juga punya pemain diaspora, tegas pelatih Filipina. Ya, Coach Indra Syafri memang harus menyiapkan segala taktiknya untuk menghadapi Filipina, karena Filipina juga bukan lawan yang mudah bagi Indonesia. Menarik. Gimana menurut kalian teman-teman? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, pembuktian El Capitano Jay Ijaz. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, Jay Ijaz sekarang viral lagi. Kini giliran 3 klub papan atas Serie A incar Jay Ijaz. Pada laga antara Sassuolo versus Fiorentina malam tadi berjalan sangat menarik, yang mana kapten Timnas Indonesia yaitu Jay Ijaz bermain sangat baik. Terlepas dari hasilnya, Jay Ijaz berhasil menunjukkan bahwa dia adalah pemain muda yang sangat bertakat. Pada laga ini juga kabarnya pihak dari AC Milan memantau langsung Jay Ijaz. Mengingat dikutip dari media Sky Sport Italia, jurnalis yang bernama Luca Cili memposting informasi tentang AC Milan dan Jay Ijaz di sosial media X-nya. Luca Cili mengatakan bahwa saat ini AC Milan sangat berminat untuk membeli Jay Ijaz dari Sassuolo. Menurut jurnalis tersebut, alasan AC Milan tertarik kepada Jay Ijaz adalah selain umurnya yang masih 25 tahun, Jay Ijaz juga dinilai adalah bek yang serba bisa. Jay Ijaz digadang-gadang bisa terus berkembang dan menjadi pemain belakang terbaik di Serie A. AC Milan juga saat ini sangat membutuhkan bek yang bisa bermain dengan formasi 3 bek. Itulah alasan kenapa AC Milan saat ini sangat serius memantau Jay Ijaz di Sassuolo. Akan tetapi tentunya pihak Sassuolo tidak akan melepas Jay Ijaz begitu saja. Mengingat Presiden klub Sassuolo pernah berkata bahwa sosok Jay Ijaz dan Tarik Muharrafik adalah 2 bek masa depan Sassuolo. Jika AC Milan tak menawar Jay Ijaz dengan harga yang tinggi, kemungkinan besar Sassuolo akan tetap mempertahankan Jay Ijaz. Apalagi Presiden Sassuolo juga memiliki pendapat yang sama tentang Jay Ijaz, yaitu Jay Ijaz dinilai akan jadi bek yang akan terus berkembang, dan itu adalah nilai investasi bagi Sassuolo.
Per hari ini AC Milan kabarnya menawar Jay Ijes dengan harga 190 miliar rupiah. Akan tetapi tentunya pihak Sassuolo yang saat ini membawa misi untuk bertahan di Serie A tidak akan melepas begitu saja Jay Ijes. Kabarnya pihak Sassuolo mematok harga 300 miliar rupiah jika AC Milan ingin membeli Jay Ijes. Ya, kapten kita saat ini memang sedang terus dipantau klub-klub papan atas Serie A ya teman-teman. Seperti AC Milan, Inter Milan, dan Juventus kabarnya saat ini sedang memantau secara intens Jay Ijes di Sassuolo. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Ya, di sisi lain pemain timnas lainnya yaitu Kevin Dix saat ini benar-benar sukses menjadi idola baru di Bundesliga. Performa Kevin Dix bersama Gladbach terbilang sangat menonjol separuh musim ini. Bahkan Kevin Dix masuk dalam list pemain terbaik bulan lalu berjajar dengan Yamil Yamal dan pemain top Eropa lainnya. Ketangkasannya, keberaniannya, dan mentalnya yang kuat membuat Kevin Dix jadi idola baru bagi supporter Gladbach di Bundesliga. Yang kedua ada Ivar Jenner yang saat ini dikabarkan sedang negosiasi serius dengan Venezia. Jika negosiasi ini berjalan dengan lancar, maka Ivar Jenner akan bermain di Serie B Italia bersama mantan klub Jay Ijes yaitu Venezia. Seperti yang kita tahu, Venezia saat ini sangat kekurangan pemain tengah yang kreatif. Maka dari itu, menurut media Italia Mercato Web, sosok Ivar Jenner dikabarkan diminati oleh Venezia FC. Kabar selanjutnya, PSSI tak dapat bantuan APBN untuk tahun 2026. Ya, PSSI tahun depan sudah diwajibkan mandiri karena sudah tak dapat bantuan dari pemerintah. Kabarnya alasan PSSI tak mendapat APBN lagi adalah ada beberapa kepentingan pribadi di dalam PSSI. Maka dari itu, untuk tahun depan, PSSI sudah tak mendapat lagi bantuan dana APBN dari pemerintah. Tak heran saat ini Erick Thohir tak mau memilih pelatih dengan gaji yang mahal untuk timnas Indonesia. Mengingat saat ini keuangan PSSI tidak seperti beberapa tahun sebelumnya. Akan tetapi pada acara Indonesia Sport Summit kemarin, terlihat Erick Thohir juga membahas soal pembangunan sepak bola Indonesia ke depan. Banyak tokoh-tokoh legenda sepak bola juga yang hadir pada acara tersebut. Dan untuk calon pelatih baru sendiri, kabarnya Pak Sumarji sudah menyerahkan semua hasil interview calon pelatih ke Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada rapat exco setelah SEA Games untuk memilih pelatih baru timnas Indonesia. Kabarnya ada 2 calon yang berasal dari Inggris fans Spanyol. Gimana menurut kalian teman-teman? Komentar di bawah ya. Ya, itulah kabar timnas Indonesia terbaru hari ini. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.